Nah, ini sebelum menjelaskan tentang asam sulfat dari metallurgical of gas, kita lihat video berikut ini. Nah, metallurgical of gas yang di Indonesia ya, yang kita temui itu ada di Freeport Indonesia, kemudian ada juga yang di International Gresik Copper Smelter yang dipunyai oleh Mitsubishi Material. Jadi lokasinya ada di Gresik, dua-duanya yang bisa kita pelajarin ya, kita lihat. Nah, ini adalah pabrik asam sulfatnya. Di sebelahnya itu adalah cleaning gasnya, jadi gas dari metallurgical of gas, flue gas dari blast furnace itu masih kotor, kemudian dibersihkan dulu lewat namanya unit cleaning gas, kemudian baru dimasukkan ke pabrik asam sulfat ini. Nah, berikut adalah blok diagramnya dari metallurgical of gas. Jadi karena temperatur dari blast furnace itu masih tinggi, kemudian masuk ke dalam boiler ya, panasnya diambil di recovery, kemudian boilernya menghasilkan steamnya untuk proses atau untuk pembangkit listrik. Bisa dua-duanya, tergantung keperluan dari industri tersebut ya. Ada juga steamnya itu adalah hanya untuk proses, ada juga dua-duanya, ada juga hanya untuk turbin listrik ya, pembangkit listrik, steam turbin. Nah, SO2 dari metallurgical of gas itu sangat tinggi sehingga harus didilusi dulu, diencerkan ya kandungan SO2-nya supaya efektif masuk ke dalam konverter ini, yaitu kurang lebih di bawah 13% ya, karena ini masih tinggi sehingga diturunkan dulu. Karena masih berdebu sehingga debunya itu harus ditangkap oleh elektrostatik precipitator dan temperaturnya itu masih tinggi, kemudian di scrubbing ya, di scrubber, kemudian setelah scrubber itu didinginkan kembali, kemudian masuk ke dalam wet electrostatic precipitator untuk menangkap butiran-butiran debu yang halus yang terikat oleh butiran-butiran air ya, sehingga itu adalah wet electrostatic precipitator. Setelah gas itu bersih, kemudian gas itu dipanasin lagi. Kenapa kok dipanasin lagi? Ya karena konverter ini katalisnya bekerja sangat baik ketika temperaturnya adalah antara 400 sampai 600 derajat. Nah, kalau ke bawahnya ini sama dengan pabrik asam sulfat, dari bahan bakunya adalah belerang ya, ke sininya. Yang berbeda itu adalah cabang di sini metallurgical of gas, kemudian sulfur. Kalau sulfur langsung ya, temperatur gas buang dari boiler itu adalah 420 derajat. Tetapi kalau metallurgical of gas atau spent sulfuric acid itu karena didinginkan dulu udaranya, sehingga udara itu harus dipanaskan kembali supaya temperaturnya mencapai antara 400 sampai 600 derajat, supaya reaksi SO2 dengan oksigen di dalam catalytic converter itu sangat baik, sangat cepat ya. Berikut ini adalah berikut blok diagram untuk metallurgical of gas. Jadi dari blast furnace itu temperaturnya itu masih 1200-1300 derajat, kemudian panasnya di recovery oleh boiler ya, waste heat boiler, menghasilkan steam. Kemudian exhaust gas dari boiler ini adalah 350 derajat, masih tinggi, kemudian masih berdebu, kotor ya, sehingga dibersihkan dulu, ditangkap debunya lewat elektrostatik precipitator. Kemudian debu ini supaya lebih bersih lagi masuk ke dalam venturi scrubber, di scrubbing. Nah, temperatur dari exhaust scrubber itu 60 sampai 70 derajat, masih dingin, masih panas ya, 70 derajat, sehingga perlu didinginkan lagi oleh direct contact condenser. Ini tower saja ya, bentuknya tower seperti scrubber, di dalamnya ada packing sehingga dispray sama water, sama air, sehingga gas panas ini menjadi dingin. Nah, temperaturnya itu adalah 40 derajat. Masih ada butiran-butiran kecil air yang berdebu, yang mengandung debu, kemudian ditangkap oleh
wet electrostatic precipitator. Ini elektrostatik precipitator basah ya. Nah, gasnya ini bersih. Kenapa kok harus bersih gasnya? Karena ketika gas itu kotor akan sangat mengganggu proses di dalam catalytic converter yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, catalytic converter. Nah, ini kemudian setelah gas itu bersih, dicampur air, udara lagi, nih air ini udara ya, oksigen, supaya ketika bereaksi dalam catalytic converter itu oksigennya cukup untuk bereaksi dengan SO2, dan gas itu harus dikeringkan dulu supaya uap airnya itu adalah sedikit sekali. Tadi sudah dijelaskan ya, akan sangat mengganggu operasi, kestabilan operasi dalam catalytic converter, sehingga udara yang sudah dingin itu dipanaskan kembali, kemudian udara juga harus kering ya sebelum masuk catalytic converter. Nah, ini adalah boiler buat teman-teman supaya lebih jelas ya pemahamannya bagaimana boiler itu untuk heat recovery tadi ya. Nah, ini untuk heat recovery waste heat boiler ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, asam sulfat dari spent acid dari limbah kilang minyak, kita lihat video berikut ini ya. Jadi kilang minyak itu ketika membuat BBM ya, terutama bensin, bagaimana supaya reaksinya cepat, kemudian menaikkan oktan, itu dicampur prosesnya dengan asam sulfat sebagai katalis. Katalis ini nantinya itu akan menyerap air,